Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat kembali bermuajahah, bertatap muka untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita akan masuk ke hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Yang artinya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekasihnya beliau radhiyallahu anhuma, bahwa ia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum masuk kepada pembahasan hadis, kita akan sedikit mengenal terlebih dahulu tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkawinan Ali bin Abi Talib dengan Fatimah binti Muhammad. Dalam bahasa Arab, Pak, cucu itu ada dua. Ada cucu yang berasal dari anak laki-laki disebut dengan hafid. Ada cucu yang berasal dari anak perempuan disebut dengan sibtun. Hasan bin Ali merupakan cucu Rasulullah dari anak perempuannya Rasulullah, yaitu Fatimah. Maka disebut dalam hadis ini sibti Rasulillah, cucunya Rasulullah dari jalur anak perempuan beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Hasan bin Ali dilahirkan pada tahun 4 Hijriah. Artinya merupakan sahabat yang sangat muda belia ketika Rasulullah wafat. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah bulan Rabiul Awal. Berarti kurang lebih usia beliau antara 6 sampai 7 tahun. Dan beliau menghafal hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ahli hadis mengambil kesimpulan bahwa periwayatan seseorang yang sudah mumayyiz itu ketika dia mendengar hadis maka bisa diterima. Jadi kapan seorang perawi hadis bisa diterima riwayatnya? Ketika dia mendengar hadis dari gurunya, ketika dia sudah usia tamyiz, sudah mumayyiz. Mumayyiz itu usia berapa biasanya, Pak? Mumayyiz itu sudah bisa diajak ngomong. Idza fahimal khitab wa raddal jawab. Jadi ketika sudah faham pembicaraan dan dia bisa menjawab, itu namanya usia tamyiz. Sudah bisa dilarang, sudah bisa diperintah. Ada mungkin usia 4 tahun sudah mulai masuk usia tamyiz. Walaupun mungkin tamyiznya belum sempurna.
usia 5, usia 6 ya. Sebagian ulama mengatakan usia tamyiz yang sempurna adalah usia 7. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk mengajarkan anak kita salat ketika mereka usia 7 tahun. Tapi sebelum 7 sudah termasuk usia tamyiz juga, walaupun tamyiznya belum sempurna. Nah, Ali atau Al-Hasan bin Ali ini ketika Rasulullah wafat kurang lebih usianya antara 6 sampai 7 tahun. Beliau Al-Hasan bin Ali dengan saudara beliau yaitu Al-Husain bin Ali memiliki satu gelar yang mulia yaitu Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Sayyida Syababi Ahlil Jannah, pemimpinnya pemuda surga. Karena kesolehan mereka berdua dan juga karena jasa-jasa yang mereka kontribusikan begitu ya kepada agama Islam. Kalau kita sekarang melihat Pak di dunia ini ada perkumpulan-perkumpulan pemuda, ya biasanya pemimpinnya itu adalah pemuda-pemuda yang memang hebat. Pemuda-pemuda yang paling tidak menonjol dibandingkan yang lain, yang punya jiwa kepemimpinan dan seterusnya. Nah, ini Al-Hasan dan Al-Husain bukan sekedar dan tidak bisa dibandingkan dengan sekedar pemimpin organisasi-organisasi pemuda di dunia ya. Tapi beliau adalah mereka berdua adalah pemimpin pemuda di surga. Kata Rasulullah, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah, hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Juga di antara kelebihan Al-Hasan dari sisi fisik ya, bahwa beliau ini sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada orang-orang para sahabat yang rindu akan Rasulullah selepas wafatnya beliau, maka mereka akan memandang wajahnya Al-Hasan. Kalau kita Pak rindu dengan orang tua kita mungkin bisa tengok foto, karena zaman sekarang sudah ada foto. Zaman dulu dan Rasulullah memang tidak boleh digambar dan tidak boleh disuruh digambar, tidak boleh dibuat patung ya. Artinya setelah Rasulullah wafat maka ya tidak ada yang bisa dikenang dari fisik beliau ya, kecuali dengan cara ya melihat cucu beliau Al-Hasan yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga para ulama mengatakan bahwa Al-Hasan ini merupakan khalifah yang kelima. Kalau kita kenal ada istilah Al-Khulafa Ar-Rasyidin atau Al-Khulafa Al-Arba'ah, maka dikatakan beliau adalah khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, al-khilafatu fi ummati 30 sanah, bahwa khilafah pada umatku itu 30 tahun. Thumma mulkun ba'da dzalik. Setelah itu adalah kerajaan-kerajaan. Jadi kata Rasulullah, khilafah dalam umatku ini 30 tahun. Kalau kita lihat Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah bulan Rabiul Awal. Lalu setelah itu Abu Bakar menjadi khalifah sampai 13 Hijriah. Lalu setelah itu Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah sampai 23 Hijriah, 10 tahun. Lalu Utsman bin Affan menjadi khalifah selama kurang lebih 12 atau 13 tahun ya. 12 tahun. Berarti 23 sampai 35 Hijriah. Lalu Ali bin Abi Thalib sampai 40 Hijriah. Ya kan? Sampai 40 Hijriah. Kalau mau dijumlahkan 30 tahun 11 Hijriah harusnya tambah 30 berarti 41 ya. Nah, pada saat itu terjadi perselisihan ya antara Ali dan pengikutnya dengan Muawiyah dan pengikutnya. Maka setelah Ali menjadi khalifah, diangkatlah Al-Hasan menjadi khalifah. Namun Al-Hasan ini menginginkan agar dua kelompok yang berselisih ini antara kelompoknya Ali dengan kelompoknya Muawiyah agar mereka bersatu kembali. Dan hal ini sejatinya sudah diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, Ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya
anakku ini, maksudnya adalah cucuku ini adalah pemimpin. Wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimatain. Dan semoga Allah akan memperbaiki dengannya, dengan anakku ini, antara dua kelompok yang besar, yaitu kelompoknya Ali dengan kelompoknya Muawiyah. Maka Ali akhirnya, atau Al-Hasan bin Ali akhirnya tanazul ya dari kekhalifahannya, membuat satu perjanjian yang diantara klausulnya bahwa nanti Muawiyah akan menjadi pemimpin. Dan itu terjadinya pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Jadi ketika Al-Hasan merelakan kekhalifahannya, dia turun gitu ya, tanda kutip turun jabatan dari khalifah menjadi rakyat biasa, menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah agar menyatukan umat Islam pada saat itu, pada tahun 41 Hijriah bulan Rabiul Awal. Rasulullah wafatnya bulan Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Artinya pas 30 tahun seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sehingga para ulama mengatakan bahwa Al-Hasan adalah khalifah yang kelima, walaupun beliau menjadi khalifah hanya kurang lebih 6 bulan saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan beliau wafat di Madinah pada tahun 49 Hijriah. Terkait dengan hadis ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata yang maknanya hadis ini merupakan kaidah agama yang sangat agung dan merupakan landasan dalam sikap wara' yang merupakan ciri orang bertakwa, serta penyelamat dari sikap keraguan-raguan yang dapat menghalangi cahaya keyakinan. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, hadirin yang dimuliakan Allah, ada 2 poin penting yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini kan maknanya tadi tinggalkan yang meragukan, beralih kepada yang tidak meragukan. 2 poin penting. Yang pertama, dalam tataran akhlak atau muamalah, maka kita dituntut untuk memiliki sikap wara'. Dalam tataran akhlak dan muamalah, salah satu bentuk meninggalkan keraguan dalam tataran akhlak dan muamalah, kita dituntut untuk memiliki sifat wara', yaitu sifat berhati-hati. Lalu dalam tataran akidah dan ibadah, agar kita bisa meninggalkan hal yang meragukan, meninggalkan keraguan-raguan, maka kita dituntut untuk memiliki keyakinan yang kuat dan meninggalkan penyakit was-was. Kita bahas dari yang pertama, yaitu tataran akhlak dan muamalah, kita harus memiliki sifat wara'. Apa sih sifat wara' itu? Tentu para ulama memiliki banyak definisi ya, mendefinisikannya dengan banyak definisi. Tapi di antara definisi yang menarik ya, yaitu tarku ma yukhafu dararuhu yaumal qiyamah. Meninggalkan sesuatu yang bisa bermudarat pada hari kiamat. Itu namanya sikap wara'. Jadi dalam tataran akhlak, dalam tataran muamalah, setiap kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus berpikir Pak, sekali, 2 kali, 3 kali, apakah yang akan saya lakukan ini akan mendatangkan mudarat pada hari kiamat atau tidak. Itu namanya sikap wara'. Banyak orang zaman sekarang tak peduli Pak. Pokoknya dia mau melakukan sesuatu yang dipikir apa? Yang penting dia untung gitu ya. Dia yang penting dia untung. Dia enggak fikir-fikir apakah ini nanti akan bermudarat di akhirat atau tidak, dia tidak fikir. Maka di antara bentuk meninggalkan keraguan dalam tataran muamalah tadi dan juga akhlak adalah kita memiliki sifat wara' ya. Dan ini memang terkadang manusia dari sisi kewaraan itu naik turun. Kalau imannya lagi kuat ya, lagi sedang dengar kajian, lagi tidak futur, maka kita biasanya akan sangat berhati-hati. Tapi ada momen-momen iman lagi turun ya, lagi ibadah lagi turun, lagi jarang mendengarkan nasihat, sehingga hati ini mulai dipenuhi dengan dosa dan maksiat, akhirnya sifat wara' pun semakin juga ikut turun. Maka perlu dipelihara sifat wara'. Jangan sampai sifat wara' itu hilang dari diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama membagi sifat wara' itu menjadi 3 ya. Ada sifat wara' yang wajib. Apa itu? Yaitu
meninggalkan segala sesuatu yang haram. Ini sifat wara' yang wajib. Kita tahu itu haram, maka wajib kita tinggalkan. Lalu yang kedua adalah sifat wara' yang dianjurkan. Kapan itu? Yaitu meninggalkan yang sifatnya syubhat. Yang syubhat dianjurkan untuk kita tinggalkan. Tidak bermudah-mudah kita mengambil hal yang sifatnya syubhat. Yang terakhir adalah wara' yang menjadi keutamaan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, punya iman yang kuat, punya sifat wara' yang tinggi. Jadi yang dia tinggalkan bukan hanya yang haram, bukan hanya yang syubhat, perkara-perkara yang dibolehkan, tapi rasa-rasanya kalau berlebih-lebihan bisa menggiring dia kepada kelalaian dalam beribadah, maka juga akan dia tinggalkan. Ini wara' yang fadilah, yang sudah merupakan keutamaan, tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang punya keinginan yang kuat ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa contohnya, Pak? Contohnya mancing ya. Mancing boleh apa enggak? Mancing boleh, Pak ya? Ya boleh saja mancing. Tapi kalau mancing itu setiap hari berjam-jam ya kan? Itu kan tercela juga, dia menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak berguna. Mungkin dia akan lalai dalam menjalankan kewajibannya ya kan, terhadap anak dan istrinya dan seterusnya. Nah, kalau orang yang punya sifat wara' yang tinggi, maka dia hal tersebut akan dia tinggalkan. Mungkin mancingnya jadi sesekali, tidak setiap hari gitu ya. Sesekali saja, sebulan sekali atau 2 pekan sekali. Ada orang yang candu mancing tiap hari, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus berusaha untuk naik level dari dalam sifat wara' ini. Jadi kita yang belajar agama, yang mulai belajar agama ya, kan tujuan belajar agama itu bukan sekedar untuk hanya menambah informasi atau ilmu, Pak, tapi yang lebih dari itu adalah untuk kita amalkan. Karena nanti di hari kiamat itu kan yang ditanya itu adalah amal kita, bukan ilmu kita kan. Ilmu kita sebanyak-banyaknya, tapi kalau enggak kita amalkan, ya ilmu itu akan menjadi hujjah alaina, akan menjadi penuntut kita. Maka harus berusaha untuk kita naik level ya. Jadi sifat wara'nya bukan hanya sekedar yang meninggalkan yang wajib lagi, tapi berusaha untuk meninggalkan yang syubhat. Kalau sudah bisa meninggalkan yang syubhat, maka berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang boleh, tapi kalau berlebihan bisa bisa menggiring kepada kelalaian. Saya punya teman, Pak. Punya teman yang belum bisa saya tiru. Dia tidak punya smartphone, punyanya HP jadul. Jadi kalau dihubungi dia mungkin agak susah. Hubunginya harus telepon atau SMS, enggak bisa WhatsApp. Kenapa? Enggak punya smartphone. Kalau kita tanya ke dia, ente kenapa sih enggak beli smartphone aja? Zaman sekarang supaya mudahlah orang komunikasi dan seterusnya. Dia bilang, akhi, kalau saya punya smartphone, nanti lama-lama saya download Instagram, lama-lama saya download TikTok, lama-lama saya download YouTube. Akhirnya habis waktu saya untuk scrolling Instagram, scrolling TikTok, scrolling YouTube. Lebih baik saya pakai HP ini. Orang menghubungi saya, nomor saya terbuka kok, nggak ada yang diblokir kata dia. Telepon biasa saya angkat kata dia. Jadi dia tidak tahu dengan apa? Bukan dengan berita-berita ya, dengan hal-hal yang sifatnya viral itu dia nggak tahu. Kalau kita ini masih tahu, kenapa, Pak? Karena kita masih banyak waktu di media sosial gitu ya. Kan sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau ternyata itu sebenarnya mengantarkan kita kepada melihat yang haram ya. Media sosial kan tidak lepas dari hal-hal yang haram ya. Dan seterusnya ya, lebih baik kalaupun tidak kita tinggalkan sama sekali ya, karena memang ada kepentingan di situ ya, kita batasi ya, kita batasi apa yang kita lihat, kita batasi waktunya, kita batasi aksesnya, agar hati kita ini bisa tetap terjaga. Hadirin yang dimuliakan Allah, macam-macam wara' dari sisi muamalah tadi dan juga akhlak, wara' dalam pandangan. Karena para ulama menjelaskan maksiat itu awalnya muncul dari pandangan. Makanya kelebihan orang buta, Pak, itu sedikit maksiatnya. Kelebihan orang buta itu sedikit maksiatnya. Maksiat itu kebanyakannya awalnya itu dari pandangan.
dari apa yang kita lihat, dari tontonan yang kita lihat, dari hal-hal yang kita lihat, lama-lama turun ke hati, akhirnya tergambarkan dalam sikap kita, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dan seterusnya. Itu awalnya bisa jadi dari pandangan. Wara' dalam pendengaran, ini juga maksiat juga bisa muncul dari pendengaran, ya. Maka harus kita batasi apa yang kita dengar. Jangan sampai yang kita dengar itu hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Hal-hal yang menggiring kepada keraguan, kepada kesyirikan, ya, dan seterusnya. Wara' dalam ucapan, jangan mudah-mudah untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik, ya. Banyak orang zaman sekarang atas nama pergaulan akhirnya dia menghalalkan kata-kata yang tidak baik, ya, kata-kata kasar. Katanya ini biasa kalau saya sama teman saya. Nah, maka di antara sifat wara' kita tinggalkan hal-hal seperti itu. Ya mungkin awalnya akan dicap dulu sama teman-temannya, lu sok soleh gitu ya. Sekarang ngomongnya sudah berubah gitu. Tapi tidak masalah. Karena Rasulullah bersabda apa? Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha jahannam. Ada seorang hamba yang dia mengucapkan ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah. Tapi dia ucapkan ucapan-ucapan tersebut tanpa dia fikirkan, tanpa dia sadari, ya, keluar begitu saja secara spontan. Ternyata ucapan-ucapan itu bisa membuat dia masuk terjerumus ke dalam neraka Jahannam, ya. Maka di antara sifat wara' dalam ucapan, kalau kita ketemu kawan lama kita, itu kita jaga lisan kita, ucapan kita, Pak. Banyak orang kalau sudah ketemu kawan lama, ya kan, apalagi teman SMA, mengenang masa-masa dulu, itu lepas, Pak. Ucapan itu ucapan kasar, kotor, ya. Ucapan-ucapan yang jorok, ya, menghibah orang, itu keluar semua. Maka di antara sifat wara' kita tahan diri, jangan sampai jatuh, jangan sampai lepas. Hadirin yang dimuliakan Allah, wara' dalam gerakan, wara' dalam usaha. Orang yang berdagang, ya, dia berdagang misalkan jualan ikan, ya, 1 kilo dapat 10, maunya ngasih yang seger tapi dia selipin 1-2 yang agak rusak. Nah, itu berarti dia tidak wara' dalam berdagang, ya. Lalu wara' dalam makanan, ya, maka perhatikan apa yang kita makan. Wara' dalam jual beli dan wara' lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada contoh bagaimana sikap wara' yang diceritakan oleh Rasulullah dari kisah Bani Israel dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa ada dahulu seseorang yang membeli tanah dari orang lain, ya kan, mereka deal, dibayar, akhirnya kepemilikannya berpindah. Nah, yang beli ini ingin menggunakan tanahnya, dia gali tanahnya, ternyata mendapatkan sebongkah emas di dalam tanah yang dia beli itu. Maka karena dia adalah orang yang soleh, punya sifat wara' yang tinggi, dia cari penjualnya itu, ketemu, lalu dia katakan, wahai fulan, sesungguhnya saya telah membeli tanah darimu dan ketika saya gali ternyata di dalamnya ada emas. Emas ini bukan punya saya karena saya membeli tanah, tidak membeli emas. Kalau kita jadi yang beli gimana kira-kira, Pak? Aji mumpung apa istilahnya? Durian apa? Ya itulah istilahnya, ya. Jadi beli tanah bonus emas kan. Nah, tapi dia ternyata dia cari penjualnya. Nah, sekarang posisi kita kalau jadi penjual gimana ini? Ya itu punya saya gitu, ya. Ternyata penjualnya juga orang soleh. Penjual dia bilang, loh saya sudah jual tanah ini kepada kamu, berarti tanah ini dan isinya itu milik kamu. Gitu ya. Kan kalau kita jual tanah, berarti kan tanah itu dan apa yang dikandungnya di bawahnya milik dia. Sudah. Akhirnya mereka berdua bertengkar, berselisih sampai pergi ke hakim, ya. Jadi pergi ke hakim ini bukan rebutan emas, Pak, tapi rebutan untuk bisa menyerahkan emas kepada kawannya, gitu ya. Akhirnya hakim ini karena hakimnya bijak, dia bilang, kalau gitu kamu punya anak laki-laki, punya, kamu punya anak perempuan, punya, coba nikahkan mereka berdua, nanti emasnya buat mereka saja. Akhirnya dilakukan, ya. Jadi ini diantara sifat wara' yang mungkin kalau kita baca hadis ini, rasa-rasanya zaman sekarang hampir tidak mungkin kita temukan orang yang masih punya sifat seperti ini, gitu ya. Seperti khayalan gitu, Pak. Seperti khayalan. Tapi kisah-kisah ini penting untuk kita baca, paling tidak untuk menumbuhkan sifat wara' dalam hati kita sedikit demi sedikit, walaupun mungkin belum bisa sehebat mereka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah,
Yang penting dicatat juga bahwa sifat wara ini dalam Islam itu harus bareng tumbuh dengan apa? Komitmen kita terhadap syariat. Artinya apa? Orang harus istiqomah dulu, lalu dihiasi dengan sifat wara, baru dia dikatakan orang yang mukmin sejati, orang yang bertakwa dengan takwa yang benar ya. Karena ada orang yang hanya melihat orang lain itu dari sisi waraknya saja. Oh dia baik nih orangnya, jujur, orangnya profesional, orangnya kalau kerja tepat waktu. Tapi ternyata dia urusan ibadahnya tidak dikerjakan, sholatnya tidak pernah. Maka yang ini juga tidak bagus. Atau sebaliknya ada orang yang sholatnya rajin ya, orang yang puasa sunnahnya mungkin rajin, tahajudnya rajin, baca Quran rajin. Tapi ternyata dalam urusan pekerjaan dia masih suka nipu ya, masih suka manipulasi dan seterusnya. Ini juga tidak bagus. Maka harus digabungkan antara sifat kehati-hatian tadi dalam bermuamalah, dalam akhlak, dan juga antara komitmen dengan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya meninggalkan yang ragu dari sisi yang poin yang kedua, yaitu dari sisi akidah dan ibadah. Yaitu kita harus punya sifat yakin ya, dan meninggalkan penyakit was-was. Berusaha untuk meninggalkan penyakit was-was. Akidah dan ibadah harus dibangun di atas sikap yakin. Yakin lawannya adalah syak, keraguan-raguan, perasaan was-was. Maka dalam kita belajar akidah itu kita sejatinya sedang memupuk keyakinan kita kepada Allah, Pak. Sehingga tidak bisa diterima cara belajar akidah ala orang orientalis atau ala orang liberal. Kalau mereka Pak, cara belajar akidahnya, kita supaya yakin bahwa Tuhan itu ada harus kita buat ragu dulu. Gitu ya. Kita harus menanamkan keraguan supaya kita menjadi kritis, kita bangun keyakinan berasaskan keraguan. Ini tidak bisa diterima, Pak. Kenapa? Iya kalau akhirnya yakin, kalau akhirnya ragu-ragu terus. Dan ternyata memang kenyataannya, faktanya orang yang belajar akidah dengan cara seperti itu, gaya orang orientalis atau orang liberal, akhirnya pun gak yakin-yakin, banyak ragunya. Makanya dia belajar jurusannya atau judulnya belajar akidah gitu ya, atau biasanya disebut dengan akidah filsafat, tapi praktek kesehariannya jauh sekali dari ajaran agama Islam. Bahkan mereka ada yang meyakini bahwa sholat tidak wajib, bahkan ada yang meyakini bahwa semua agama sama dan seterusnya. Maka kita belajar akidah itu harus belajar dengan cara yang benar dari guru yang benar, karena tujuannya ingin memupuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan mereka setelah itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati mereka. Jadi tidak bisa kita beriman, mengaku beriman, kita bilang Tuhan kita, ya mungkin Allah, mungkin yang lain. Tidak bisa Pak. Atau mungkin saja agama kita ini benar, tapi agama yang lain juga mungkin benar gitu. Tidak bisa. Jadi kita harus punya sifat yang yakin bahwa Tuhan kita Allah, hanya Allah satu-satunya yang boleh disembah, berhak disembah, dan hanya satu-satunya agama Islam yang benar. Dari sisi keyakinan, walaupun dalam tataran muamalah kepada non-muslim kita harus bermuamalah dengan baik, tapi dari sisi keyakinan itu yang harus kita bangun. Tsumma jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah juga mengingatkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqal. Orang-orang itu selalu bertanya-tanya, iseng tanya-tanya tentang hakikat Allah. Sampai kepada pertanyaan, hadza khalaqallahul khalq. Allah telah menciptakan makhluk. Faman khalaqallah? Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Rasulullah sudah memperingatkan kita ada orang-orang yang demikian ya. Dia belajar akidah tapi dengan model pertanyaan-pertanyaan manusiawi begitu ya, sampai akhirnya timbul pertanyaan, kalau Allah menciptakan makhluk, siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai tahap ini, kata Rasulullah apa? Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Kalau sudah sampai pertanyaan seperti itu sehingga muncul keraguan dalam hati, harus segera dihilangkan dengan mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Karena memang urusan akidah ini tidak semua itu bisa dijangkau oleh akal, Pak. Makanya kita pupuk iman ya. Karena iman itu fungsinya adalah diantaranya untuk menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita.
Hadirin yang dimuliakan Allah, itu dari sisi akidah, ibadah juga harus dibangun di atas keyakinan, tidak boleh ragu-ragu ya. Ini contohnya beberapa kasus ragu-ragu dalam ibadah. Misal batal wudu atau belum, maka hukumnya apa Pak? Jadi kita ragu nih, wudu saya sudah batal atau belum? Jawabannya adalah belum batal. Belum batal. Kenapa? Karena kita yakin kita sudah wudu. Berarti yang kita yakini kita sudah wudu. Lalu yang kita ragukan apa? Sudah batal atau belum? Yang ragu-ragu ini tidak boleh mengalahkan yang yakin. Saya tadi sudah wudu, saya yakin sudah wudu. Hanya saya ragu sudah batal atau belum. Berarti yang yakin yang kita pegang, yang ragu kita buang. Kalau misalkan kita ragu sudah wudu atau belum, ini beda Pak sama yang pertama. Nah, kalau tadi kan saya yakin sudah wudu, cuma ragu sudah batal atau belum. Ini saya ragu sudah wudu atau belum tadi ya. Maka jawabannya berarti belum wudu, gitu ya. Karena keadaan manusia asalnya belum wudu gitu ya. Dia ragu sudah wudu atau belum. Ya berarti yang yakinnya dia belum wudu gitu. Atau misalkan lagi sholat lupa ini rakaat keberapa? Kedua apa ketiga ya? Berarti yakinnya yang kedua Pak. Yang ketiga itu ragu kan? Antara dua tiga. Berarti yakin yang mana? Yang dua. Yang ketiganya itu kan berarti yang meragukan. Ini sudah tiga atau belum? Kalau dua ya yakin sudah dua memang. Yang tiga berarti diambil yang dua. Ragu bilangan putaran tawaf. Ini tawaf keberapa? Ketiga apa keempat? Ya berarti yang ketiga yang yakinnya, yang keempat itu yang meragukan kan begitu. Ragu nih puasa, qada puasa berapa hari? 7 hari apa 8 hari? Berarti 8 hari Pak kalau qada, bukan 7. Qadanya ya kan. Qada puasa saya harus qada berapa hari ya? 7 atau 8 ya, gitu ya. Ya berarti ambil yang 8. Beda-beda urusan sama yang sholat tadi. Kalau 7 berarti kan kita ragu nih 8-nya harus saya qada apa enggak? Ya berarti 8-nya kita qada juga. Jadi ibadah juga ada kaidah yang dibangun oleh para ulama, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dianulir dengan yang sifatnya ragu gitu ya. Harus dibangun di atas keyakinan ya. Makanya di antara penyakit was-was itu orang baru wudu tapi merasa wudunya sudah batal, dia ulangin lagi gitu ya. Orang mau takbir Allahu Akbar ngerasa belum khusyuk, dia ulangin lagi gitu ya. Itu di antara penyakit was-was. Nah, itu harus dihilangkan. Banyak orang awam mengira itu bagian dari khusyuk ya. Oh ini orang hebat banget ya. Khusyuk sekali sholatnya, baru takbir dia merasa belum takbir belum benar, diulangi. Padahal itu penyakit was-was. Ya. Cukup kita berusaha dalam berwudu ya, berusaha untuk berwudu sesuai dengan syariat. Ya setelah itu kita yakin saja bahwa Allah menerima wudu kita. Tidak perlu kita ulangi lagi. Atau kita takbir, kita memulai takbir ibadah lillahi ta'ala gitu ya, dengan niat ikhlas Allah. Kita ingin sholat lalu kita takbiratul ihram, ya sudah. Kita yakin saja bahwa Allah menerima itu. Tidak perlu kita ulang ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara cara menghilangkan penyakit was-was adalah banyak berzikir kepada Allah dan juga membaca doa-doa yang menjadi ruqyah syar'iyyah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari dari hadis yang ke-11 ini. Sebelum ditutup mungkin kalau ada pertanyaan. Cukup, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.